Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Imam Ghazali adalah di antara sederet nama ulama yang sudah tidak asing lagi di telinga, baik di kalangan awam maupun para ulama. Beliau merupakan tokoh sentral dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki puluhan karya fenomenal. Tradisi ilmu yang beliau bangun dan persembahkan sungguh telah mengubah wajah peradaban Islam pada masa itu. Bahkan berkat keikhlasan dan ketulusannya, kebermanfaatan ilmu Imam Al-Ghazali masih dirasakan hingga dewasa ini, lewat puluhan kitabnya yang masih didaros dan dikaji di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Agaknya sulit mencari sosok ulama yang semisal dengan beliau, maka tidak mengherankan bila Imam Ibnu Asakir menyebut beliau sebagai mujaddid atau pembaharu abad ke-5 Hijriah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan keunikan salah satu tokoh Islam ini, dengan harapan semoga bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan kita terhadap warisan-warisan ilmu keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tusi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Nisbah kepada pekerjaan ayahnya yang seorang pemintal, Al-Ghazal, dan pebisnis wol. Atau juga ada yang menyebutkan bahwa nama itu disandarkan kepada kampung halaman beliau, yakni Ghazalah. Sang imam lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah dan meninggal di kota yang sama pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada usia 55 tahun. Yang unik dalam diri beliau adalah posisinya yang merupakan seorang ahli fikih, namun sekaligus juga ahli tasawuf. Padahal dalam dunia keseharian, kita sering menyaksikan bagaimana para pengikut dua cabang ilmu keislaman ini saling menonjolkan diri masing-masing. Mereka yang belajar hanya ilmu fikih saja seringkali memandang rendah para pembelajar ilmu tasawuf. Dan sebaliknya, mereka yang berkonsentrasi dengan tasawuf kadang suka melalaikan hukum-hukum fikih. Dikotomi semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita bisa memahami bahwa kedua anak cabang ilmu itu sungguhnya merupakan anak kandung dari induk ilmu-ilmu keislaman yang sebenarnya tetap satu, maka tokoh Imam Al-Ghazali ini bisa dijadikan sosok teladan bagaimana kedua aliran ilmu fikih dan tasawuf dapat menyatu, saling menguatkan dan saling membela, bukannya saling menjatuhkan dan saling memusuhi. Perbedaan pandangan antara fuqaha dengan kalangan ahli tasawuf terus berlanjut hingga masa beliau. Menghadapi kenyataan yang demikian, Imam Al-Ghazali melalui Ihya-nya berhasil menawarkan jalan tengah bahwa tasawuf dan fikih sama-sama penting bagi umat Islam. Imam Al-Ghazali bergelar Hujjatul Islam, salah satunya karena beliau punya jasa yang amat besar dalam memberikan argumen atau hujjah, baik lewat dalil akal ataupun dalil nakal. Keduanya terjalin dengan rapi, saling menguatkan ibarat simpul-simpul temali yang terikat dengan benar, mengalahkan sekian argumen banyak kalangan, termasuk argumen para filsuf sekuler anti Tuhan. Sejarah mencatat Imam Al-Ghazali pernah berada dalam bimbingan beberapa guru yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Hal ini dimulai sejak usia belia hingga beliau dewasa. Tercatat beliau acap kali mengembara ke berbagai tempat, berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk menimba ilmu dari para ulama di zamannya, seperti ke Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri Syam, dan Mesir. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari wasiat sang ayah. Menjelang wafat, oleh sang ayah, Al-Ghazali kecil beserta saudara kandungnya, Ahmad, dititipkan kepada seorang sufi yang soleh lagi alim, agar mendapatkan pengajaran yang baik. Dari gurunya ini, Imam Al-Ghazali kecil belajar ilmu khat, menulis, dan fikih. Kemudian beliau kembali ke Tus dan mendalami fikih kepada Syekh Ahmad Ar-Razaqani. Lalu beliau pergi ke Naisabur guna menimba ilmu di majelis Imam Al-Juwaini. Dan kiranya Imam Al-Juwaini inilah guru yang sangat berpengaruh dalam kamus ilmiah Imam Al-Ghazali. Di tangan beliau, Al-Ghazali menjelma menjadi seorang faqih yang disegani. Kecerdasan dan hafalannya terus terasah. Kemampuannya melebihi kawan-kawan sejawatnya. Penguasaan Imam Al-Ghazali terhadap berbagai cabang ilmu seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, dan mantik tidak hanya mengundang decak kagum dari para sahabatnya, namun juga diamini oleh sang guru sendiri, yakni Imam Haramain Al-Juwaini. Dalam dekapan Al-Juwaini pula lah kemampuan menulis Al-Ghazali semakin mumpuni. Beliau menulis Al-Mankhul dalam bidang usul fikih. Dan ketika kitabnya disodorkan ke hadapan sang guru untuk diteliti, beliau berkomentar,
kau telah menguburku padahal aku masih hidup. Tak sabarkah engkau sampai aku mati? Meski demikian, Imam Al-Ghazali tetap menimba ilmu dari Imam Al-Juwaini hingga sang guru ini wafat. Kemudian dari Naisabur, beliau pindah ke Baghdad. Di kota inilah nama Imam Al-Ghazali semakin harum dikenal. Kecerdasan beliau mengurai masalah, kehebatannya dalam mempertahankan argumen dan kefasihan tutur katanya semakin menjadikan beliau buah bibir di seantero Baghdad. Mulai dari para pejabatnya, para ulamanya, hingga orang awamnya semua terkesima dengan kedalaman ilmu dan penjelasannya. Hingga puncaknya pada tahun 484 Hijriah, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, sekaligus imam besar negeri Irak. Maka sejak itu, hari-hari Imam Al-Ghazali diisi dengan mengajarkan ilmu dan menulis. Lahirlah karya-karya seperti Al-Mustashfa dalam bidang usul fikih, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasoh di bidang fikih, dan karya lainnya dalam berbagai cabang ilmu. Tersebab semua itulah kedudukan dan martabat Imam Al-Ghazali semakin meninggi, mendapat pujian dari sana-sini hingga sejajar dengan para penguasa dan pejabat negeri. Sampailah pada akhirnya beliau merasakan kebahagiaan yang hakiki, yaitu menepi dari hal-hal keduniawian dan memilih hidup zuhud di dalamnya. Arah angin kehidupan beliau berbalik 180 derajat. Beliau lebih giat lagi mendalami dan menjiwai semua ilmu dan buku-buku yang dimiliki, mulai meninggalkan segala ketenaran dan kemewahan dunia yang diperolehnya selama ini, untuk kemudian memilih menyibukkan diri dalam urusan-urusan akhirat dan memperbanyak amal serta bekal menghadapinya. Pada tahun 488 Hijriah, beliau melaksanakan ibadah haji dan pergi ke Damaskus pada tahun 489 Hijriah dan menetap di sana selama 10 tahun. Di sanalah beliau mulai menulis karya fenomenalnya, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Hingga kemudian sang imam kembali ke kampung halamannya di Tus untuk lebih merenung, berfikir, dan menulis tentang akhlak, tasawuf, dan penyucian jiwa. Dan begitu sampai akhir usianya beliau meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Di akhir masa sebelum wafat, beliau menghabiskan waktunya untuk menghatamkan Al-Quran, duduk bersama para ahli qulub, dan mengajar. Sebagai seorang yang bergelar mujaddid atau pembaharu, tentu saja keilmuan Imam Al-Ghazali tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak kritik yang ditujukan pada beliau tidak mengurangi keutamaan yang ada pada diri Imam Al-Ghazali. Bagaimana tidak, karya-karya beliau hampir-hampir menjadi bintang dalam setiap cabang ilmu yang ditulisnya. Bila kita sebut nama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, maka bisa dengan cepat kita sebut mereka sebagai ulama ahli hadis. Begitu pula bila kita ketengahkan nama-nama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maka dengan singkat pula kita bisa sebut mereka dengan para fuqaha atau ahli fikih. Namun jika kita sebut nama seorang Imam Al-Ghazali, maka sejatinya kita sedang menyebut seorang dengan keluasan dan kedalaman ilmu yang begitu mempesona. Seorang ulama, filsuf sekaligus sufi yang multi talenta. Imamul Haramain Al-Juwaini berkata, Imam Al-Ghazali adalah lautan yang menenggelamkan. Imam Al-Ghazali berhasil menelurkan banyak karya tulis dalam berbagai fan ilmu. Menarik untuk dikaji bahwa di negeri kita, Al-Ghazali lebih dikenal sebagai ahli tasawuf ketimbang ahli fikih. Padahal sesungguhnya beliau sebelum menjadi ahli tasawuf sudah menjadi ulama dalam bidang ilmu fikih terlebih dahulu. Setidaknya di bidang fikih beliau menulis 3 kitab dan ditambah 1 lagi sehingga menjadi 4 kitab, yaitu Al-Wasit, kitab Al-Basit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasoh. Selain dalam ilmu fikih, ternyata Imam Ghazali juga ulama ahli ilmu usul fikih yang tercatat beliau menulis 3 kitab penting dalam ilmu usul fikih, yaitu Al-Mankhul, Al-Mustashfa, dan Shifa'ul Alil. Di cabang Usuluddin ada karya beliau juga, yaitu Qawaidul Aqaid dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada kitab Iljamul Awam Adil Ilmil Kalam, kemudian ada kitab Al-Maqsudul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Di dalam kitab filsafat, beliau menulis 2 buku, yaitu Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah yang fenomenal. Di dalam bidang tafsir, beliau menulis 2 kitab, yaitu Al-Waqfu wal Ibtida dan kitab Yaqutut Ta'wil fi Tafsirit Tanzil. Sedangkan dalam bidang akhlak, beliau menulis kitab Ayyuhal Walad, kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab Kaimiyahus Sa'adah. Di dalam bidang tasawuf, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal dan banyak dikaji di negara Indonesia.
Kemudian ada kitab Minhajul Abidin, dan tentu saja banyak karya lainnya yang tak kalah hebat yang tersebar di berbagai cabang ilmu. Dari berbagai karya Imam Al-Ghazali itu, kitab Ihya Ulumuddin lah yang menjadi bintang paling bersinar di antara bintang gemintang karya-karyanya. Kitab ini disebut sebagai karya beliau yang paling fenomenal, masyhur di timur maupun di barat, dibaca, didaros, dan dikaji ulang di berbagai universitas sampai hari ini. Banyak ulama salaf yang memuji kehebatan kitab ini. Di antaranya Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa hampir-hampir kitab Ihya ini menjadi seperti Al-Quran yang terus dibaca. Imam As-Subki berkomentar tentang Ihya, jika seandainya tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh ulama untuk umat manusia selain kitab Ihya, maka itu sudah lebih dari cukup. Bahkan karena lengkapnya pembahasan di dalam kitab Ihya ini yang tidak hanya mengkaji masalah tasawuf tetapi juga hukum fikih, sampai ada ungkapan yang mengatakan, jikalau semua kitab fikih madhab Syafi'i ini lenyap tak tersisa, madhab ini akan bisa dibangun kembali lewat kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Banyak sekali ulama-ulama yang memuji kepada Imam Ghazali, salah satunya adalah Imam Ibnu Asakir. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid Al-Ghazali adalah seorang mujaddid abad ke-5 Hijriah. Yang kedua ada Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau berkata, Al-Ghazali telah banyak menulis buku dalam bidang usul fikih dan fikih. Sulit mencari padanannya dalam hal kualitasnya, runutnya, sistematika, dan validitas sumber-sumbernya. Lalu ada Imam As-Subki. Beliau mengatakan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra mengutip perkataan As-Sa'ad Al-Mihani, hanya seorang yang sempurna akalnya atau yang mendekati sempurna yang mampu memahami keluasan ilmu dan keutamaan Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Yahya, salah seorang murid senior sang imam, memuji kehebatan gurunya itu dengan berkata, Al-Ghazali adalah Syafi'i kedua. Al-Imam Adz-Dzahabi mengutip perkataan Ibnu An-Najjar di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala bahwa Abu Hamid, yakni Imam Al-Ghazali, adalah seorang pemimpin ahli fikih, orang yang alim, seorang mujtahid pada zamannya, tokoh besar pada masanya. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas, kuat, dan begitu dalam pemahamannya. Al-Imam Al-Hafidh Abul Ghaffar Al-Farisi, beliau berkata, Abu Hamid Al-Ghazali adalah hujjatul Islam dan kaum muslimin. Seseorang pemimpin agama, belum ada yang menyamainya dalam hal kefasihan, pemahaman, pemikiran, kecerdasan, dan akhlak perangai. Serasa tak ingin ketinggalan, Imam An-Nawawi pun ikut memuji beliau dengan berkata, Abu Hamid Al-Ghazali adalah seorang imam yang faqih, ahli kalam yang cerdas, dan seorang penulis yang sufi. Sebagaimana halnya para ulama yang lain, nama Imam Al-Ghazali pun tidak lepas dari pro dan kontra. Beliau seakan berada di tengah antara orang-orang yang memujinya setinggi langit dan yang mencelanya serendah bumi. Dan diskursus yang masih segar untuk selalu dipertanyakan adalah mengenai kemampuan beliau di bidang hadis, atau yang lebih tepatnya ulumul hadis. Sebagian orang hanya mengenal Imam Al-Ghazali sebagai seorang ahli tasawuf dan filsafat. Mereka menganggap sang imam tak punya kemampuan yang mumpuni di bidang hadis. Bahkan tak jarang tuduhan sebagai orang yang bodoh dalam ilmu hadis pun tersemat pada diri beliau. Setidaknya kelompok ini memiliki 3 alasan yang mendasari argumentasi mereka. Yang pertama, latar belakang keilmuan Al-Ghazali yang tumbuh dan berkembang di madrasah Imam Al-Juwaini yang lebih dikenal sebagai ahli kalam, usul fikih, debat, dan logika. Madrasah Imamul Haramain dianggap tidak terlalu konsen dalam urusan hadis. Maka sebagai seorang murid Imam Ghazali, tentu saja beliau akan terpapar dan cenderung meniru pemahaman sang guru. Yang kedua, mengenai segmentasi karya Imam Al-Ghazali, bisa dibilang bahwa mayoritas karya-karya Imam Al-Ghazali adalah di bidang tasawuf, akhlak, atau yang dalam bahasa kitab disebut sebagai rokoik. Sementara telah jamak dikenal bahwa para sufi atau ulama yang menulis di bidang ini suka bermudah-mudah dalam menerima dan meriwayatkan hadis, sehingga tidak jarang di dalam karya mereka banyak terselip hadis do'if atau bahkan hadis maudhu, yakni palsu. Berbeda dengan para ulama yang menulis karya di bidang fikih, mereka dinilai berhati-hati dalam memilah dan memilih hadis karena hal itu akan menjadi dasar mereka dalam menyimpulkan hukum suatu masalah. Menurut penelitian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bab ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sering disebut sebagai magnum opusnya Imam Al-Ghazali, hanya 13 hadis yang beliau nilai sahih dari total 55 hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan bahwa sisanya adalah hadis lemah.
Lalu yang ketiga, kelompok yang beropini bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jahil dalam ilmu hadis, yakni orang yang bodoh dalam ilmu hadis, sering berangkat dari pernyataan sang imam sendiri ketika beliau berkata, "Saya ini seorang yang sedikit pengetahuan hadisnya." Sayangnya, ucapan Imam Al-Ghazali ini ditelan mentah dan dipahami secara harfiah begitu saja, sehingga menjadikan persepsi bahwa beliau lemah dalam pembendaharaan hadis semakin tajam. Hal ini didukung dengan banyaknya komentar para ulama yang berada di kelompok ini, yang acap kali melabeli beliau dengan sebutan Hatibul Lail, pemungut kayu bakar di malam hari, sebagai bentuk metafor dari orang yang mengambil hadis tanpa terlebih dahulu meneliti dan menyaring validitasnya. Inilah tiga hal yang mendasari argumentasi kelompok ini, dan tentu saja muncul banyak jawaban dan sanggahan dari kelompok sebelah yang mendukung Imam Al-Ghazali. Opini bahwa sang imam adalah seorang yang tidak mengerti hadis adalah opini yang mudah dipatahkan. Kelompok kedua ini juga memiliki argumentasi yang tak kalah kuat dan meyakinkan. Yang pertama, jika dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali banyak terpengaruh oleh pemikiran gurunya yaitu Abu Al-Ma'ali Imam Al-Haramain, maka hal ini betul adanya. Jika sang guru dikenal sebagai ahli di bidang usul dan fikih, maka Al-Ghazali adalah juga seorang bintang di bidang usul dan fikih. Imam Al-Haramain punya karya di bidang usul yang beliau namai Matnul Waraqat. Banyak ulama yang datang setelah zaman beliau berlomba-lomba dalam mensyarah dan menjelaskan kitab tersebut. Imam Al-Ghazali juga mengikuti jejak gurunya itu dengan menulis Al-Mankhul dan kitab Al-Mustashfa, dua karya agung yang dipuji dan mendapat banyak perhatian oleh para ulama. Khusus untuk kitab Al-Mankhul, pujian luar biasa datang dari gurunya sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam fan ilmu fikih, Imam Al-Haramain punya karya besar yang berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, yang menjadi rujukan primer dan terlengkap pada zamannya. Imam Al-Ghazali lagi-lagi tak kalah hebat dengan gurunya itu. Karena beliau melihat kitab gurunya tersebut terlalu panjang dan berat, maka beliau meringkasnya menjadi 4 karya fenomenal berturut-turut dalam bidang yang sama, yaitu kitab Al-Basit, kitab Al-Wasit, kitab Al-Wajiz, dan Al-Khulasah. Semua kitab fikih yang ditulis oleh dua sosok guru dan murid ini memegang peranan penting dalam tumbuh kembangnya madhab Syafi'i, sekaligus menjadi rujukan primer bagi siapa saja yang berkecimpung dalam madhab Syafi'i. Misalnya saja, kitab beliau Al-Wajiz yang oleh Imam Ar-Rafi'i disyarah menjadi Asy-Syarhul Kabir, atau juga yang disebut Al-Fathul Aziz, yang kemudian diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Rawdatut Thalibin, yang kemudian hari dikenal sebagai basis pendapat mu'tamad dalam madhab Asy-Syafi'i. Maka menjadi terang bagi kita bahwa Imam Al-Ghazali begitu terpengaruh oleh pemahaman dan pemikiran gurunya. Dalam arti lain, keduanya sama-sama menjadi bintang yang bersinar dalam dunia usul dan fikih, yang mana mengantarkan keduanya berjuluk ahli usul dan ahli fikih. Hampir tidak ada yang membantah soal kepakaran Imam Al-Ghazali dalam dua cabang ilmu tadi. Bahkan dengan tegas, Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, jika ada orang bodoh yang mengatakan bahwa Imam Ghazali bukan ahli fikih, maka hukuman yang pantas baginya ialah dicambuk dengan keras dan dipenjara dalam waktu yang lama, sebagai bentuk pelajaran hingga jangan sampai ada lagi orang bodoh yang mencela dan merendahkan ketika berbicara mengenai para ulama. Dan perkataan yang demikian itu tidaklah muncul kecuali dari lisan orang yang super bodoh dan lemah agamanya. Dialah sebodoh-bodoh dan sefasik-fasiknya orang. Sedangkan Imam Al-Ghazali adalah hujjatul Islam dan tuannya para fuqaha di zamannya. Beliau punya banyak karya agung dalam ilmu fikih. Bahkan diskursus madhab Asy-Syafi'i saat ini tidak lepas dari karya-karyanya. Beliau meneliti, merevisi, mengkonsep dan meringkas madhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasah. Dan karya-karya Asy-Syaikhan, yakni Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, banyak terilhami dari kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Jika kita telah sepakat menyebut Imam Al-Ghazali sebagai seorang faqih dalam madhab Syafi'i, maka bagaimana mungkin dalam waktu yang sama kita mengatakan bahwa beliau lemah dalam bidang ilmu hadis? Seorang faqih sudah barang tentu memahami dengan baik segala yang berhubungan dengan al-faqih dan al-hadis, karena kedua hal ini adalah dalil utama dalam menyimpulkan hukum syar'i yang menjadi pembahasan dalam ilmu fikih. Jika sering dianalogikan bahwa seorang faqih itu layaknya seorang dokter dan perbendaharaan hadis adalah obat, maka bagaimana bisa seorang yang sudah bergelar dokter tidak tahu menahu soal nama, jenis, dan khasiat obat? Bagaimana bisa ia memberi resep untuk mengobati para pasiennya?
Dengan demikian, tuduhan bahwa Imam Al-Ghazali bodoh dalam hadis adalah tuduhan keji yang mudah sekali dipatahkan. Lalu yang kedua, mengenai segmentasi karya Imam Al-Ghazali yang banyak berbicara masalah tasawuf, akhlak, dan penyucian jiwa, adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan kebolehan berhujjah dengan hadis do'if dengan beberapa syarat. Di antaranya, boleh selama berbicara tentang fadha'il a'mal. Kelemahannya tidak terlalu parah, masih senada dan berada dalam payung hadis sahih, dan tidak diriwayatkan dengan syiwat jazm sebagai bentuk kehati-hatian. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kami meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah halal dan haram, hukum-hukum syar'i, kami sangat ketat dalam hal sanad. Tapi jika hanya menyangkut dengan fadha'ilil a'mal atau yang tidak ada hubungannya dengan penetapan atau penganuliran suatu hukum, kami longgar dalam hal sanad. Yang perlu menjadi catatan adalah meski Imam Al-Ghazali terkenal sebagai tokoh besar sufi dan banyak menulis dalam bidang tasawuf, tetapi hadis yang beliau nukil bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Itu semua karena beliau telah sangat luas menelaah hadis dari berbagai sumber primer seperti Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, juga dari kitab-kitab Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan lainnya. Memang Imam Al-Ghazali juga sering mengutip dari kitab-kitab sufi seperti Qutul Qulub, Arya Al-Makki, riwayat-riwayat dari Al-Junaid, dan yang lainnya. Tetapi ini hanya menjadi referensi sekunder bagi sang imam dalam menulis karyanya. Dan jika dibandingkan antara keduanya, tetap saja Imam Al-Ghazali lebih banyak mengambil hadis dari sumber-sumber primer. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi yang telah mentakhrij hadis-hadis yang dinukil Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin mengatakan, di dalam kitab Ihya itu ada ribuan hadis sahih dan hasan yang menjadi rujukan Imam Ghazali. Meskipun tidak bisa dipungkiri, di sana juga terselip beberapa hadis do'if dan segelintir atau sedikit sekali hadis palsu dalam tema fadha'il a'mal. Jika di dalam karya Imam Al-Ghazali itu terdapat hadis-hadis yang bermasalah, maka hal ini adalah sebuah kewajaran yang sifatnya manusiawi, bahwa setiap ulama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk sikap yang adil dan arif, yaitu apabila kita benar memosisikan Imam Al-Ghazali pada tempatnya yang mulia, tidak mencela dan merendahkannya sebagaimana sikap kita terhadap para ulama lainnya. Tidak boleh berlebihan, apalagi sampai mengatakan bahwa beliau bodoh dan jahil dalam urusan hadis. Karena kekeliruan bisa saja terjadi pada setiap ulama. Banyak para ahli tasawuf yang juga terjatuh pada kesalahan yang sama. Mereka meriwayatkan hadis yang bermasalah kevalidannya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka cenderung longgar dalam hal demikian. Ternyata hal ini tidak hanya menimpa ahli tasawuf, tetapi juga terjadi di kalangan para fuqaha. Dalam karya mereka sering juga ditemukan hadis yang lemah atau yang tak ada sumbernya sama sekali. Fakta ini mendorong beberapa ulama ahli hadis untuk meneliti riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Maka muncullah karya seperti At-Tahqiq fit Takhrij Ta'liq karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Ada kitab Nasbur Royah li Ahadisil Hidayah karya Al-Hafidh Al-Azzailai. Kita juga mendapati kekeliruan yang sama di dalam kitab-kitab tafsir. Terdapat banyak riwayat lemah dan Israiliyat di dalamnya. Bahkan kitab-kitab hadis pun tidak luput dari kesalahan ini. Seperti halnya di Sunan Imam Ibnu Majah yang termasuk Kutubus Sittah yang memuat banyak hadis palsu di dalamnya. Lalu pertanyaannya adalah apakah dengan fakta ini kemudian membuat kita harus membuang dan tak mengindahkan semua karya-karya tadi? Tentu saja jawabannya tidak. Kita tetap harus menghormati para ulama, siapapun yang telah berjasa dan berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam melalui karya-karya mereka. Lalu yang ketiga, ucapan Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa perbendaharaan hadisnya sedikit akan lebih pas rasanya jika dimaknai sebagai bentuk kerendahan hati, yakni tawadhu dari beliau. Bahkan jika dibanding dengan cabang ilmu lain yang beliau geluti, maka porsi ilmu hadis ini memang sedikit di bawah yang lainnya seperti usul fikih atau fikih dan tasawuf. Pun demikian, tidak juga berarti bahwa beliau sama sekali buta dengan ilmu hadis. Seorang ahli usul sekaligus ahli fikih dalam arti yang sebenarnya pastilah juga seorang ahli hadis. Bahkan salah satu faktor kenapa Imam Al-Ghazali disebut sebagai Hujjatul Islam adalah kemampuan beliau dalam mengkompromikan antara dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis, dengan dalil akli, yakni akal dan logika. Imam Al-Ghazali bukan juga seorang yang baru belajar As-Sahihain di akhir hayatnya sebagaimana yang masyhur diceritakan.
Beliau telah lama belajar kitab Sahih Bukhari sebelum menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir yang sekaligus menyanggah anggapan keliru tersebut. Imam Al-Hafidh Abu Qasim Ibnu Asakir berkata bahwa beliau adalah seorang imam dalam usul fikih dan usuluddin. Beliau menyimak Sahihul Bukhari dan Abu Sahal Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi dan menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian keluar ke negeri Syam untuk mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian menuju Damaskus tahun 489 Hijriah dan menetap di sana beberapa saat. Dan telah sampai padaku kabar bahwa di sana beliau menulis beberapa karyanya. Kemudian kembali ke Baghdad lalu ke Khurasan. Kemudian mengajar beberapa saat di Tus. Setelah itu meninggalkan pengajaran dan perdebatan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Walhasil setelah melihat argumentasi yang diberikan oleh kelompok kedua ini, akan sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali jauh dari sunnah Nabi SAW atau yang lebih ekstrim bahwa beliau bodoh dalam hal hadis Nabi SAW. Justru fakta dan data sejarah maupun literasi menunjukkan bahwa beliau seorang yang mumpuni dalam bidang hadis. Atau ucapan beliau yang mengatakan ilmu hadisnya sedikit bisa jadi benar jika ditarik bahwa Imam Al-Ghazali bukanlah pakar hadis yang mampu menghafal ratusan ribu hadis beserta sanad dan rijalnya, melakukan studi kritik hadis sanad dan matan, ilal dan berbagai disiplin ilmu dalam dunia hadis sebagaimana para imam muhaddisin seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Di kalangan para sufi, Imam Ghazali adalah ikon tersendiri. Ia sangat produktif, sementara karya-karyanya sungguh luar biasa. Dalam beberapa tulisannya, tasawuf disuguhkan dalam penalaran dan argumentasi yang sungguh mencengangkan. Hampir semua karyanya menjadi rujukan dan bahan penelitian hingga kini. Bagi Ghazali, tasawuf merupakan himpunan antara akidah, syariat, dan akhlak. Baginya, perjalanan spiritual seseorang mampu menjernihkan hati secara berkesinambungan sehingga mencapai tingkat musyahadah atau kesaksian. Menurut Imam Ghazali, kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna kecuali dengan mengikuti jalan Allah yang dilalui secara bertahap. Tahapan itu antara lain taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, cinta, dan ma'rifat. Setelah ketujuh tahapan itu, manusia memperoleh ridho. Oleh karena itu, seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwanya. Lebih dari itu juga harus mendidik akhlaknya. Menurut beliau, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Kesanggupan itu terletak pada hati yang jernih dan suci. Setiap karya Imam Ghazali mempunyai keunikan tersendiri dengan gagasan-gagasan yang orisinil. Tidak kurang dari 228 kitab ditulisnya, meliputi berbagai disiplin ilmu, antara lain tasawuf, fikih, teologi, logika, dan filsafat. Tentang kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 4 jilid ini, memuat segudang teori dan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mendalami tasawuf. Hingga kini, kitab yang sangat monumental ini menjadi bacaan wajib di beberapa pesantren salaf. Jangan lupa bahwa Imam Ghazali bukan hanya pakar tasawuf, ia juga kampiun dalam ilmu filsafat. Dua karyanya di bidang filsafat yang sangat mengagumkan ialah Tahafutul Falasifah dan Maqasidil Falasifah. Di zamannya belum ada seorang pun yang mampu dan berani mengkritik pemikiran para filsuf dengan senjata logika. Maka layaklah jika mendapat julukan Hujjatul Islam atau tempat kaum muslimin merujuk ilmu agama. Sayangnya, sebagian besar karya besar Imam Ghazali yang sudah menjadi harta budaya dan khazanah intelektual itu musnah dibakar oleh tentara Mongol yang menyerbu Baghdad pada abad ke-13, sehingga yang tersisa tinggal 54 kitab. Kitab tafsirnya yang 40 jilid itu ikut musnah. Bayangkan betapa kaya khazanah intelektual kita andai semua karya Hujjatul Islam masih utuh. Banyak cerita menarik seputar Imam Ghazali. Yang paling terkenal ialah cerita tentang Ahmad, adiknya. Melalui jalan saudaranya inilah jalan tasawuf menjadi pilihan Imam Ghazali. Saking berterima kasihnya Imam Ghazali, beliau mendedikasikan sebuah kitabnya yang bernama Adnunun bih ala ghairi ahli untuk sang adik. Cerita tentang adik kakak ini sering diperdengarkan di pesantren-pesantren. Al-Kisah, suatu hari Imam Ghazali menjadi imam sholat di masjid, sementara adiknya menjadi makmum. Ketika itu adiknya melihat tubuh sang kakak berdarah, maka ia pun membatalkan makmum kepada kakaknya dan meneruskan sholat sendiri. Usai sholat, Imam Ghazali bertanya, "Mengapa kamu membatalkan makmum kepadaku?" Ahmad adiknya menjawab, "Aku melihat engkau penuh darah, dilihat oleh orang awam."
Seketika itu Imam Ghazali sadar tentang pentingnya dunia sufi, dan kejadian inilah yang mendorongnya mendalami tasawuf. Maka ia memutuskan untuk menjadikan tasawuf sebagai jalan mengenal Allah, yang tujuan akhirnya disebut ma'rifat. Menurut Imam Ghazali, ma'rifat tidak hanya berarti mengenal Allah, tetapi juga mengenal alam semesta. Ma'rifat bukan hanya pengenalan biasa, melainkan juga ilmu yang tidak diragukan kebenarannya, yang disebut ainul yakin. Tersingkapnya sesuatu secara jelas, tidak ada keraguan, tidak mungkin salah dan keliru. Ma'rifat sebenarnya diperoleh melalui ilham. Allah memancarkan nur ke dalam kalbu seseorang agar ia mengenali hakikat Allah dan segala ciptaannya. Hanya kalbu yang bersihlah yang bisa menerima nur ilahi. Apa syaratnya? Yakni harus mencucikan diri dari dosa dan tingkah laku tercela, membersihkan diri dari keyakinan selain keyakinan kepada Allah. Kalbu harus total berzikir kepada Allah sehingga dapat mencapai fana atau kesirnaan secara total. Jika sudah mampu mencapai tahapan ini, ia bisa mendapatkan mukasyafah atau mampu menjawab persoalan, dan musyahadah, mampu melihat Allah dalam hati. Terdapat beberapa ulama Nusantara yang mengutip pemikiran Imam Ghazali dalam karya-karyanya. Di antaranya ada Sunan Bonang. Di dalam Primbon Bonang sebagian besar mengambil dari karya Imam Ghazali. Lalu ada Abu Somad Al-Palimbangi, terkenal sebagai juru bicara Imam Ghazali. Lalu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ada Syekh Khalil Bangkalan. Lalu ada Kiai Haji Soleh Darat. Beliau dianggap sebagai Imam Ghazali dari Jawa. Di antara karomahnya Imam Ghazali ialah ketika suatu malam Kiai Haji Soleh Darat menyusun syarah kitab Ihya Ulumuddin, datang orang tinggi besar mendatangi dan mengobrol bersama Kiai Soleh. Orang itu ialah Imam Ghazali, yang mana menurut pengakuan Kiai Haji Soleh, beliau datang untuk memberi masukan atas kitab yang hendak Kiai Soleh tulis. Ulama lain adalah Syekh Ihsan Jampes dan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Di antara karomah Imam Ghazali yang lain ialah ketika terdapat ulama yang bernama Abu Abdillah bin Zaid membaca kitab yang isinya mengkritisi dengan menyesat-nyesatkan Imam Ghazali. Matanya tiba-tiba tidak bisa melihat, sebelum akhirnya beliau bertobat. Cerita ini diambil dari kitab Jami'u Karomatil Aulia. Selain itu terdapat suatu ulama besar, Syekhul Kabir Imam Ali bin Hamzah Al-Maghribi, pembenci Imam Al-Ghazali, bahkan pernah mengumpulkan murid-muridnya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Hingga suatu malam Imam Maghribi tersebut bermimpi bertemu Imam Ghazali dan diajak menemui Rasulullah yang kebetulan sedang bersama Abu Bakar dan Umar di suatu masjid. Imam mengadukan perlakuan syekh tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanggapi bahwa kitab tersebut bagus dan isinya semuanya membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Umar untuk mencambuk Syekh Maghribi tadi karena kebohongannya mengatakan kitab Ihya Ulumuddin tidak benar dan sebagainya. Akhirnya setelah 50 kali cambukan, Abu Bakar membelanya dan mengatakan pada Rasulullah bahwa mungkin Syekh Maghribi ini salah paham menganggap kitab ini bertentangan dengan sunnah. Ia hanya perlu belajar lagi. Akhirnya Rasulullah menyuruh menghentikan itu. Keesokan paginya setelah bangun, Syekh Maghribi menemukan punggungnya dipenuhi bekas cambukan dan rasa sakitnya terasa hingga bertahun-tahun. Ia pun akhirnya bertaubat, bahkan menjadi orang yang banyak mengkaji pemikiran Imam Ghazali. Salah satu karomah Imam Ghazali adalah beliau memiliki cara unik yang beliau lakukan untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah kategori sebagai hadis sahih atau bukan. Dalam sebuah majelis ilmu, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali di sidang para ulama Baghdad. Pasalnya, Imam Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadis yang dinilai dhaif atau lemah, bahkan memasukkan hadis-hadis maudhu atau palsu dalam beberapa karyanya. "Kenapa Anda berbuat demikian?" tanya seorang ulama menghakimi. Imam Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam itu menjawab dengan tenang, "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadis menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanyalah dengan mencium hadis tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadis itu sahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadis itu dhaif atau maudhu." Inilah yang disebut dengan thariqah al-mukasyafah, metode penyingkapan metafisika. Para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum. Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif Al-Kabir Al-Yamani, Ahmad As-Sayyad, yang melihat Imam Al-Ghazali dibawa Nabi Khidir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan Al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi.
Sejumlah ulama percaya Imam Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali. Misalnya seperti yang dikisahkan Syekh Al-Arif Abi Hasan Asyadzili. Mursyid sekaligus pendiri Thariqah Syadziliyah itu bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam Ghazali ini? Tanya Rasulullah. Keduanya menjawab serentak. Tidak ada dari umat kami yang seorang alim seperti Imam Al-Ghazali. Mimpi yang diceritakan Asyadzili kepada Ibnu As-Subki itu menunjukkan bahwa kewalian Al-Ghazali diakui para nabi. Kepergian Imam Al-Ghazali tidak berarti hilangnya pengaruh dan pelajaran yang beliau tinggalkan. Ajaran dan pemikirannya terus hidup dalam hati umat Islam, menjadi penerang bagi mereka yang mencari kebenaran dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Warisan beliau menjadi teladan abadi, mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan hati, akal dan jiwa. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, meninggalkan dunia dengan damai, namun cahayanya akan terus bersinar di setiap zaman. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.